Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Leni Yuliani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor dari SMA Negeri 2 Cilengsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 bagian penting di dalamnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada saat guru dihadapkan dengan permasalahan murid-murid, maka guru harus dapat menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses atau identitas yang lebih baik. Kemudian, guru juga harus dapat memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, guru akan menanyakan keyakinan kelas kepada murid dan murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ada 2 permasalahan yang saya temukan. Pada permasalahan yang pertama dengan kronologi, Aurel mendadak marah-marah terhadap temannya karena hasil pekerjaannya atau tugasnya selalu dicontek dan tidak dapat menahan emosinya. Waalaikumsalam, silahkan Bu. Aurel, kenapa? Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas kalau Aurel itu bertengkar sama Mika. Kenapa? Iya Bu, saya merasa kesal Bu sama Vika. Kesal kenapa? Vika terus menyontek tugas saya Bu, apalagi tugas-tugas sebelumnya juga terus contek oleh dia. Oh gitu. Ya wajarlah kamu marah sama Mika. Kalau Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Mika? Saya marah-marah Bu, saya caci maki Vika dan tanpa sadar juga saya mengebrak meja Bu. Oh, seperti itu. Tapi kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa tugas saya udah saya kerjakan tapi tiba-tiba terus dicontek oleh Vika. Oh, wajarlah kamu bersikap seperti itu. Karena apa yang sudah kamu lakukan, Ibu sangat mengapresiasi. Karena kamu berani untuk mengemukakan apa yang sudah dilakukan oleh Vika. Terus, apakah itu sudah sesuai dengan tindakan kelas kita? Tidak. Tidak? Kenapa tidak? Karena tidak menghargai teman. Menurut kamu, menghargai teman itu penting
Berikut adalah testimoni dari penanganan kasus yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tania Putri Alfi dari kelas 11 Merdeka 3. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Leni karena telah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan atas diri saya perbuat. Dan dari solusi tersebut, saya akan menjadikan kedepannya untuk lebih baik dan untuk mengendalikan diri saya dari ego dan emosi, lalu untuk lebih banyak bersabar dan untuk lebih banyak menghargai teman-teman di sekitar saya. Terima kasih. Permasalahan yang kedua, dengan kronologi kasus, Juan sering terlambat datang ke sekolah dan tidak mencerminkan kedisiplinan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Juan, ibu dapat laporan dari guru piket kalau kamu itu sering terlambat. Kenapa? Apa alasannya? Saya sering begadang Bu dan kurang jam tidur juga. Selama ini berapa kali kamu terlambat? Banyak sih Bu bulan ini Bu, nggak kehitung Bu. Sering terlambat, sudah tidak terhitung. Apa kamu tidak tahu jam masuk sekolah jam berapa? Tahu Bu, jam 7 pagi Bu. Tapi kan saya tiap pagi nganterin adik dulu Bu ke sekolah SD-nya, dan jaraknya juga lumayan jauh Bu. Oh, seperti itu. Jadi kamu mengantar adik kamu dulu. Dan ketika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama, akan mengantar adik dulu. Yang dimana di situ kamu memiliki tanggung jawab, amanah dari orang tua untuk mengantarkan adik. Tapi di sini, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya melanggar kedisiplinan dan kurang menghargai waktu Bu. Apakah kedisiplinan itu penting menurut kamu? Penting Bu, sangat penting Bu. Keyakinan apa yang akan kamu lakukan, yang akan kamu perbaiki dari masalah ini? Saya akan berusaha lebih disiplin lagi, terutama disiplin waktu, tidak begadang, tidur lebih awal, dan saya usahakan bangun lebih pagi Bu. Yakin ya dengan keyakinan kelas kita untuk keyakinan pribadi supaya kamu lebih disiplin lagi, menghargai waktu dan menghargai aturan yang sudah diberlakukan. Ya, siap. Oke, itu saja. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Berikut adalah testimoni dari penanganan kasus yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonas Sopisan dari kelas 11-3. Terima kasih untuk Bu Leni telah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan yang saya perbuat, terutama untuk saya bisa lebih disiplin lagi dan terutama disiplin waktu. Saya harap saya tidak mengulangi kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari demonstrasi kontekstual 1.4 budaya positif terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.